Balik lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel secara perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kami membahas perbaikan atau repair atau gejala kerusakan mobil yang tidak bisa starter dikarenakan dinamo starter atau motor starter bermasalah. Tanda-tandanya, yang pertama, kalau dinamo starter bermasalah, otomatis akinya masih normal. Aki mobil ini terpantau standby 12 volt. Kalau di starter kemungkinan besar tadi sudah kami periksa sih, tidak ada masalah. Starter mas, coba mas. Ya, bunyinya cuma gitu toh, cerak-cerak gitu. Cerak-cerak. Itu dia mod dinamo starternya ini, yang ini. Ini itu nyantol atau tidak mau menggerakkan flywheel ya. Besok mas, mana mas? Starter mana? Akinya juga agak lemah. 8,9 volt ternyata. Akinya agak lemah, ditambah dinamo starter bermasalah wis. Tumplek itu permasalahannya. Tapi yang dikeluhkan adalah yang tidak bisa starternya tadi ya, yang bunyi cetak. Itu disebabkan bukan dari aki. Kalau aki itu ngek gitu ya, agak berat, engkolan. Ya, mesin bisa berputar tapi engkolannya pelan. Ayo mas, beban 9. Kasih bebannya mas. Beda ya, ini sudah tidak rewel dinamo starternya. AC sebentar. Ini dikasih beban turun voltasenya. Starter mas 8,76. Beda. Kalau aki bagus voltasenya, dia di atas 10 volt waktu beban penuh, beban AC, lampu, dan kondisi starter. Kalau dia tadi standby 12 volt, ini pengisian 14,29 volt, normal. Terus mas, untuk mesin panas. Nah, ini kita akan membuat konten menunjukkan teman-teman kalau seperti itu gejalanya. Kalau mobilnya manual bisa didorong di mesin gigi 2. Terus kunci kotak pasti on ya. Terus lepas kopling, dikopling, didorong dan lepas kopling itu bisa mengatasi sementaranya. Kalau mobil matic mengatasi sementaranya biasanya dipukul-pukul dinamo starternya pakai benda tumpul ya, atau juga diganti atau diperbaiki ya. Kalau diganti, harga untuk unit Mobilio ataupun punya Jazz GK ini itu harganya sekitaran 3 juta lebih kalau tidak salah. Satu saya dulu masih kerja di dealer ya. Ini jarang sekali diganti karena harganya yang mahal. Perbaikan bisa dilakukan di tukang dinamo. Kalau model yang seperti ini non solenoid itu penggantiannya adalah terminalnya tembaga, modelnya saya kurang paham namanya. Tapi kalau kita nanti tidak diganti terminal tembaganya, kita akan repair dan kita coba balik ya. Kalau ada kesempatan ini teman-teman tak tunjukkan cara gantinya dan cara perbaikannya, biar yang jauh dari bengkel bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Ya, langkah perbaikannya yang pertama kita lepas kunci kontaknya dulu biar tidak kelupaan kalau kunci kontaknya nanti ke on. Terus kita lepas filter udara untuk memperluas medan kerja kita. Box filter udara ya, bukan filter udaranya, box filter udara. Nanti kita lepas terminal lagi salah satu biar nanti fungsinya tidak ngecras atau tidak ngesot kabel negatif yang ada di dinamo starter. Terus ada 2 baut dinamo starter, baut 14 dan 17. Iya mas, bener ya? 14 17. Terus 1 skun 10 kabel dari arus aki. Dan juga nanti mungkin ngelepas saringan oli atau filter oli untuk menurunkan dinamo starter, turunnya dari bawah. Kalau mau luas ya muka intake, muka rumah termostat itu, tapi ya mukanya banyak, kita bobol aja lewat jalan tol aja. Box udara dilepas, sip. Sama kita tengok throttle-nya kotor sekali, jarang dirawat throttle-nya. Tapi kita fokus pada keluhan pelanggan dulu, yaitu dinamo starter bermasalah. Dilepas salah satu terminal lagi, plus main terserah, lepas dua-duanya terserah. Yang penting tidak ada arus di kabel kabelnya
dinamo starter. Kalau mau aman dua-duanya gini, kabelnya aja yang dilepas, nggak usah akinya karena nggak ganggu. Setelah itu ada cuma kabel arah ke starter. ya, ini kabel arusnya yang arah ke starter dilepas, penguncinya yang di housingnya bracket aki ini, biar nanti mempermudah kabelnya bisa dipanjangin. Ya, ada 1, 2 ini. Terus bautnya yang 417 itu ikut baut bodi keliling sini. Kalau kita ngelepas apa namanya, ngelepas kopling, dan 14-nya di sisi sebelah sana. Mungkin tidak bisa detail ya kalau ininya, kalau bongkarnya, karena medan kameranya tidak bisa masuk ke situ. Engine bay-nya juga tidak kelihatan ini. Kita lanjutin waktu sudah dilepas saja ya. Ya, dinamo starter sudah terlepas ya. Mohon maaf tidak bisa ngerekodnya detail. Bautnya ada 2 yang pasti. Baut 17 ini yang dari transmisi ke mesin ke engine block. Ini baut 14 yang dari engine block ke housing transmisi. Ya, terus selain itu kita ngelepas juga dipstick, pipa dipstick ini ya, oli mesin. Ada bautannya 10 baut 10 ini karena mengganggu engine bay kerjanya. Terus melepas soket dari knock sensor, nggak kelihatan ini, nggak ada flashingnya. Terus sama ngelepas kabel-kabel ini, dudukannya kabel-kabel biar bisa dipinggirkan, biar bisa lepas, sama filter oli ya. Setelah itu bisa terlepas seperti ini. Ini yang mobil model terbaru, mereknya pakai Mitsubishi Honda ini ya. Terus dia modelnya tanpa solenoid ya. Jadi kalau mobil yang lama-lama kan pakai solenoid, ini tanpa solenoid tapi pakai kontak poin ya. Ini coba kita bongkar dulu, saya tunjukkan sekilas yang bermasalah ke teman-teman semua. Saatnya kita bongkar. Ada baut 8 ukurannya, di belakang 2 biji dikendori, dilepas. Kalau teman-teman bingung, dibawa langsung aja ke tukang dinamo terdekat, itu bisa perbaikannya, atau ke bawah ke bengkel-bengkel terdekat. Kalau yang ada solenoidnya biasanya kami bawa ke tukang dinamo di depan, tapi kalau yang non solenoid atau pakai kontak poin, kita biasanya cuman mindah ya, atau balikkan kontak poin, lempengan tembaga ke kontak poin. Memang kalau part-part elektronik seperti ini tidak bisa ditentukan teman-teman, kapan dia rusaknya, kapan bermasalahnya, km berapa dia rusak, berapa tahun dia rusak, itu tidak ada. Jadi ya seuntung-untungan kalau barang-barang elektronik seperti ini, dinamo starter, terus dinamo ampere atau alternator, terus pompa bensin, itu tidak bisa ditentukan kepastiannya rusaknya kapan, dan tidak ada anjuran khusus km berapa, tahun keberapa harus diganti. Ini kita lepas baut 12-an 10 tadi ya, baut 12 yang buat kabelnya ya, buat kabel harus ini apa jenis jangkar apa? Armatur. Apa aku namanya? Ini tempatnya kabel arus Dari aki. arus tes plus dari aki ya. Makanya dilepas tadi, terminal akinya untuk menghindari ngecas atau short dari kabel yang nempel di sini. Setelah itu tinggal lepas Pak Mas ya. Ya, narik pelan-pelan. Ini solenoidnya pas. Kayak gini toh, nanti kita coba bersihkan semua pakai kontak poin atau cleaner atau WD, dan juga pakai udara bertekanan. Pakai gun. Tapi sumber masalahnya saya tunjukkan ke teman-teman nanti. Ini kalau menurut saya sih agak berat, jadi teman-teman ini sekitar tahu aja. Kalau
bingung bawa aja ke tukang dinamo terdekat ya. Yang penting tak tunjukkan permasalahannya, yang bermasalah di mananya. Magnetic podcast. Gak berat teman. Ini magnetic. Nah, sini kita bersihkan semua sisanya. Ini brostelnya jarang sekali rusak. Kalau biasanya beli di marketplace itu ada brostel maupun lempengan dari kontak poin ini mas ya. Itu banyak tapi bahannya saya kurang tahu, kurang yakin bahannya. Ya belinya ini yang bermasalah. Satu set ini harganya di marketplace ya kurang lebih kisaran 150 200 lah sampai 300 kalau nggak salah. Ya, ini nanti kita fokusnya adalah buka ini dulu pelan-pelan. Takutnya nanti ini patah, ini apa pentolan ini, plastik ini. Yang jelas nanti kita bersihkan ini semua, digosok-gosok ininya karena brostel jarang masalah. Lempengan tembaga ini kita balik. Fokusnya itu toh. Kita balik lokasinya karena yang di dalamnya ini terkikis atau pipih ya karena faktor usia pemakaian. Ya. Ngelepas ini agak susah teman-teman, pelan-pelan, bisa resiko pecah. Kalau aman ya mungkin di tukang-tukang dinamo itu diganti ininya, pasti diganti ininya, diganti set gini, wes ini nih namanya kurang tahu saya. Di marketplace banyak kok ini. Nanti waktu balik ini tak tunjukkan seperti apa ininya, tingkat keausannya ya. Ya teman-teman, ini coba cara baru ndak balik dari plat tembaga kontak poin. Ya karena satu hal pernah terjadi plastik dari pengunci plat ini patah sehingga kita harus membelikan ini karena spare partnya kita juga tidak ready ini plastiknya ini. Nah ini akan kita coba balik aja. Yang aus, ya yang aus ini tak tunjuk. Ya sisi ini kan cowaan itu kan kena benturan atau hentakan dari lempengan tembaga kontak poin ini sehingga dia lama kelamaan akan aus ya seperti itu. Nah ini makanya akan kita balik ya. Yang aus ini kelihatan tapi di kamera nggak kelihatan ya, diputar posisinya sehingga yang rata atau yang tidak aus nyantol di sebelah sananya, di sebelah baut ini ya. Oke, jadi ininya juga nggak bisa mungkin kebalik karena diputer sama itu ada dudukannya, ada nonoannya ya seperti itu. Jadi nggak bakal bisa kebalik juga. Posisinya diputer 180 derajat nggak pengaruh. 360 derajat ya, diputer 180 derajat ya. Ya oke, siap. Itu toh. Jadi intinya mek ngerubah ini toh, lempengan ini yang aus dipindah ke sisi dalam, yang rata dipindah ke sisi baut ini. Oke, sambil ini nanti kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya pakai kontak poin, pakai cleaner dan juga pakai udara bertekanan atau air gun atau udara kompresor. Oke, tak bersihkan dulu ya. Ya teman-teman, ini maaf tadi waktu dibersihkan dan dirakit nggak kerekod karena tak tinggal ngerjain fokus ke jas ini. Ya, ini sudah dipasang sama teman-teman semua, sudah dirapikan semua, yang dilepas-lepas tadi knock sensor, filter oli, pipa dipstick, 2 baut sama 1 kabel dari terminal lagi yang buat dinamo starter atau motor starter sudah dipasang. Sekarang coba kita starter, kondisinya apakah masih nyantol cetek-cetek ataukah sudah lancar. Ayo mas, starter mas. 8 volt teman ya. 1 kali oke, mati mas, coba mari mas. Sama dilihat ini ya. 2 kali oke, 8,6 volt teman. Sekali lagi. Oke, sudah lancar, insya Allah sudah aman. Tadi saya perbaikan seperti ini sudah berkali-kali teman-teman ya, cuman tidak pernah ada kesempatan untuk nge-record ataupun sharing kepada teman-teman YouTube semua. Kali ini saya bagi-bagi sharing tapi maaf tidak detail
Karena kalau didetailkan dari awal sampai akhir itu bisa 2 jam lebih, karena bersihkannya pelan-pelan, masangnya juga pelan-pelan, hati-hati. Nggak mungkin bisa detail kalau di record di YouTube ini. Ya, kalau ada teman-teman pengaruh kendala seperti itu bisa dibawa ke bengkel terdekat atau dibawa ke tukang dinamo terdekat. Tapi masalahnya, kendalanya kalau tukang dinamo itu bukanya agak kesusahan. Biasanya menerima barangnya aja, wungkulan motor starter dibawa ke tukang dinamo, dibersihkan atau diganti pad di tukang dinamo tersebut. Kalau yang bongkar tetap teknisi atau bengkel. Kalau ada yang bengkel bisa perbaiki ya bisa langsung di situ. Kalau punya alat pengganti yang di marketplace itu juga banyak, namanya saya kurang paham, tapi harganya itu ya sekitar dari 150 250, tapi kualitasnya saya sendiri belum berani datangkan, karena saya rasa dengan cara seperti ini aja sudah bertahan pelanggan saya hampir tahunan juga tidak ada masalah. Tapi namanya barang elektronik kita juga bisa jamin kapan kerusakannya, kapan matinya lagi. Yang jelas kita sudah berusaha untuk perbaikan atau repair. Oke, pengisian masih aman, tidak ada masalah. Sarannya pelanggan ini adalah akinya lemah 8 volt, terus throttle bodinya kotor. Oke, semoga bermanfaat. Sama ini car support mulai. Oke, semoga bermanfaat, semoga mendapat edukasi baru, pengalaman baru sharing hari ini. Maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada audio video kurang jelas. Salam duluran, salam biasa. Terima kasih.